hampir satu stadion penuh sama supporter Indonesia. Saywar tuh berlanjut tuh. Sinteyong itu nggak mau salaman. Harus juara. Kita di sini mau juara. Halo FIFA Mania, kembali lagi di channel YouTube FIFA Goal Indonesia bersama gua Ariel Lihardo Dan gua Dimas Sembada. balik lagi rekan AFF. Rekan AFF setelah kemarin kita nge-vlog ya, Ri? Iya, betul. Teman-teman bisa lihat videonya. Nah, kita menyapa lagi teman-teman mau ngapain, Ri? Kita bakal membahas soal lebih kayak rangkuman selama kita liputan Piala AFF kemarin Mas. Baik itu di GWK ataupun di Kuala Lumpur atau di Filipina, di Manila. Filipina, Manila, Hanoi, Vietnam, sorry. Pertama kita ke Kuala Lumpur dulu. Kuala Lumpur. Setelah kita menang 2-1 lawan Kamboja, Kita tiba di Kuala Lumpur untuk menyaksikan away pertama timnas di Piala AFF Oke. 2022. Oke, Di vlog kita sempat ngomong kalau stadion timnas Brunei itu nggak lolos verifikasi. betul. Karena dari berita yang sudah beredar nih, katanya stadion yang ada di Brunei itu nggak lolos verifikasi AFF. Betul. Jadi makanya mau nggak mau Brunei mainnya milih akhirnya main di stadion KLFA. Tapi ternyata gimana Mas? Ternyata bukan tidak lolos verifikasi bahwa stadionnya Brunei itu sedang direnovasi. Oh. Jadi Brunei numpang di Kuala Lumpur, di KLFA Stadium, Iya. Ceras Kuala Lumpur untuk memainkan pertandingan home-nya di Piala AFF. Dan kalau menurut gue itu justru jadi keuntungan buat kita. Kenapa itu jadi keuntungan, Ari? Karena hampir satu stadion KLFA Stadium itu penuh sama supporter Indonesia. Bahkan dari sebelum masuk ke stadion itu semuanya supporter menggunakan atribut timnas. Merah putih semua. Itu mah kandang rasa tandang. Kandang rasa tandang. Salah. Tandang rasa kandang. Nah, itu mah tandang rasa kandang. Betul. Karena memang itu, itu mau Aremania, Bonek, Boboto, terus Persija fans, Madura. Pokoknya itu semua tumpah ruah dukung Indonesia. Betul. Dan orang Indonesia di sana banyak banget. Yang kita lihat itu perkembangan kita lebih dominan lah untuk menguasai pada event kali ini. Prediksi saya 7-0. Wah. Ya, dan bisa dilihat dari hasilnya Mas Lim. Indonesia menang besar di situ. Menang 7-0. 7-0. Berpesta lah. Berpesta. Setelah menang lawan Kamboja terus menang lagi lawan Brunei. Dan kita juga ngobrol sama orang-orang di sana bahwa memang fans Indonesia yang di Kuala Lumpur itu memang berharap Indonesia bisa juara. Karena sebelum-sebelumnya hanya bisa menjadi runner up, jadi ya harusnya optimis. Juara, mau juara. Kita kesini mau juara. Harus juara. Harus juara. Itu sebuah keuntungan banget ketika misalnya kita main away ke Kuala Lumpur, lawannya bukan Malaysia, tapi didukung sama supporter Indonesia sebanyak itu. Iya betul. Jadi kalau yang gue lihat dari tribun gue, Ya. itu di sisi sebelah kanan sini itu udah Indonesia semua. Mungkin yang ada kosong di sebelah sini doang, sebelah kiri itu tribun utara ya. Tribun utara doang yang kosong karena mungkin emang itu diperuntukkannya buat supporter timnas Brunei. Ya, tapi nggak ada, tapi sepi. Tapi nggak ada sepi. Nah, dari kemenangan besar itu mulai muncul rasa optimis yang besar dari supporter timnas Indonesia saat berhadapan dengan Thailand Di home. di home di GBK. Ini kita udah menang lawan Kamboja, kita menang besar lawan Brunei di Kuala Lumpur. Sekarang ini lawan juara bertahan Thailand. Thailand. Yang selalu mengalahkan Iya, Indonesia, baik itu di final. Paling sering mengalahkan Indonesia di final. Iya. Nah, terus itu jadi partai yang panas. Panas di dalam dan di luar lapangan. Karena sebelum pertandingan dimulai, saat bus timnas Thailand datang, itu mengalami kejadian yang kurang mengenakan. Karena busnya diserang oleh oknum supporter. Kita nggak tahu supporter mana ya. Iya, supporter tuan rumah. Nggak usah nanya lagi supporter mana, udah pasti supporter tuan rumah, tapi diserang. Iya. Dan kalau dilihat saat gua datang ke sana tuh kayak kaca di sebelah kiri bagian depan itu pecah. Nggak pecah sih, kayak retak. Dan setelah gua cari tahu siapa sih yang duduk di sebelah kiri depan ini, ternyata pelatih Manopol King. Manopol King. Nggak sama Madampang nggak? Madampang kayaknya beda mobil. Madampeng. Madampang yang gitu. Nggak tahu. Madampang aja. Madampang. Dan lagi-lagi Indonesia juga kalah lawan imbang. Imbang. Gagal menang. Padahal
pas ketemu Thailand terakhir kali di Piala AFF di Indonesia tuh di Pakansari menang 2-1. An Samoyama ngegolin dan Indonesia 1-1. Nah, di situ jadi pertarungan hidup mati buat pertandingan melawan Filipina. Lebih ke bukan hidup mati sih, kalau kata gue lebih kayak penentuan. Ya, maksudnya hidup mati untuk jadi juara Juara grup. grup, ya. Karena kan waktu itu kalau misalnya kita runner up, kemungkinan kita ketemunya Vietnam. Kalau misalnya kita juara grup, kita bisa ketemu Malaysia. Di mana itu tuh jadi lebih mudah kalau misal di atas kertas jadi lebih mudah kalau misalnya kita ketemu sama Malaysia. Tapi ternyata kita di Manila cuma menang 2-0. 2-0 dan timnas Thailandnya tuh menang kalau nggak salah 3-0 atau berapa? Lawan mana? Lawannya Kamboja. Kamboja. Iya, Jadi ya Thailand lolos jadi juara grup, sedangkan kita jadi runner up grup A. Setelah Indonesia menangnya cuma 2-0 ya Iya. sama Filipina. Nah itu di Manila juga unik, Ri. Itu kan yang berangkat gue sendiri ya ke Manila. Manila itu stadionnya kecil, lebih kecil dibanding di Ceras di Kuala Thai Lumpur. level. Iya, cuman orang Indonesia mah ada meskipun sedikit, nggak sebanyak waktu di Kuala Lumpur gitu. Cuman yang bikin gua agak shock itu stadionnya gelap, remang-remang. Kayak gini nih, kayak sekarang kayak ini. suasana kita gini. Kan kalau ini disetting kan biar agak dramatis gitu. Kalau itu bukan. Emang beneran gelap. Jadi Horor. di stadion aja gue susah mau ngirim gambar wawancara sama supporter Indonesia tuh sulit karena gelap stadionnya. Iya. Pengambilan buat Jadi kamera. emang nggak aneh sih, maksudnya kenapa si stadion di sana itu gelap karena orang-orang Filipina itu nggak suka sama sepak bola. Bahkan mungkin sepak bola tuh ada di urutan kelima atau keenam di national. Kalau misalnya ngomongin national favorit warga masyarakat lah. masih lebih basket masih lebih terkenal tinju malah. Karena ikonnya Manny Pacquiao. Pac-Man. Iya. Oleh karena itu pertandingan pada malam nanti mungkin tidak akan terlalu dipenuhi oleh pendukung tuan rumah karena memang alasan itu tadi bahwa masyarakat di Manila dia lebih menyukai pertandingan basket, biliar ataupun tinju. Kayak misalnya gue di taksi gitu ya, gue tanya, "Pak ngikutin bola nggak? Pak suka bola nggak?" Nggak suka gitu. Suka tinju. Nggak sih, dia nggak jauh suka itu. Cuman memang nggak suka bola. Kalau di kita kan timnas main kayak orang tuh semua tahu gitu, oh timnas mau main gitu. Di sana tuh nggak sih, ya sepi aja gitu. Jadi kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi bagusnya itu dengan sepinya supporter jadi keuntungan lagi buat kita. Nggak ada tekanan ya? Nggak ada tekanan. Iya. Kita jadi bisa menang dan kita maju ke semifinal. Meskipun sebagai Runner up. Nah, ini jadi kita di semifinal itu ketemu sama Vietnam karena kita ini runner up. Iya, musuh bebuyutan. Jadi waktu lawan Vietnam itu pertandingan pertama kita bertindak sebagai tuan rumah Ya. di GBK. Dan tensi antara dua pelatih Korea, Shin Tae-yong dan Park Hang-seo ini mulai memanas bahkan dari preskon pre-match leg pertama. Panas. Sampai leg kedua juga panas tuh. Itu tuh ada kejadian gini waktu pertandingan di GBK ya. Shin Tae-yong itu nggak mau salaman. Oh iya. Sama Park Hang-seo. dua-duanya, bukan Shin Tae-yong yang nggak mau, PHS nggak mau, Shin Tae-yong juga nggak mau, dua-duanya nggak mau salaman. Nah. Jadi yang satu jalan begini, Park Hang-seo kesini, Shin Tae-yong kesini. Jadi menghindar lah satu sama lain. Pas ditanya ada apa, kata Shin Tae-yong, tanya aja Park Hang-seo. Kata Park Hang-seo tuh ya ada isu lah. Iya, emang ada. Memang ada masalah, cuman sebenarnya nggak tahu apa masalahnya gitu. Mereka kan sama-sama orang dari Korsel ya. Maksudnya satu negara kayak gue sama lu kalau nggak kenal juga maksudnya ya brother aja gitu. Iya, biasa aja lah. Maksudnya tunjuk show respect lah. Tapi respect, cuman mereka ini emang nggak akur gitu. Di semifinal leg kedua, ya kita bertandang ke Vietnam. Tensi pertandingan semakin panas. Cywar tuh berlanjut tuh. Berlanjut dari pre-match. Nah terus lanjut di sana ada di pas sampai Vietnam lanjut Cywar-nya PHS sama STY tuh lanjut. Mungkin awalnya dari Shin Tae-yong, dia sebenarnya cukup percaya diri kayak timnas Indonesia ini tuh udah setara sama Vietnam. Shin Tae-yong? Iya, Shin Tae-yong. Maksudnya ya mungkin dia entah pengen ngasih tekanan ke Park Hang-seo, cuman ya Park Hang-seo tahu sendiri dia responnya. Ya buktiin aja nanti Di lapangan. di lapangan. Dan ternyata Indonesia kalah di bawah teror tuan rumah. Mungkin
Tianlin 2 gol. Dengan Tianlin 2 gol dengan penuhnya Stadion Midin. Iya. Dengan supporter Vietnam, ya supporter Indonesia dikit banget. Ya Indonesia lagi-lagi harus mengakui keunggulan Vietnam dan Sinteyong kembali kalah dari tangan Park Hang-seo. Selain kekalahan timnas Indonesia, ini juga agak sedih pas press con-nya. Sedih. Ya kenapa? Kayak Sinteyong itu nggak banyak ngomong, udah gitu dia kayak nyalahin rumput, Nyalahin lapangan. Waktu itu kan kita sempat datang ke field training, kondisi rumputnya emang kayak udah agak coklat-coklat gitu kan, maksudnya nggak kayak GBK yang Sinteyong sampai bilang masih bagus, rumput GBK tuh lebih bagus daripada rumput Iya. Midin, rumput Midin coklat-coklat gitu. Cuman anehnya tuh kenapa si Sinteyong tuh ngeles ya? Iya sih, mungkin ya udah capek kali dia dari GBK ke Panos. Iya capek lah maksud gue, tapi maksudnya kenapa dia ngeles gitu Iya, maksudnya. betul. Iya itu makanya yang jadi pertanyaan gue juga pasti kok ini Sinteyong tumben-tumbenan, jawabnya cuma dikit-dikit. Iya. 저는 뭐 인도네시아 축구 발전에서 앞으로 계속 더 노력해야 된다 그렇게 생각하고 있습니다. 시합을 지었기 때문에 당연히 죄송하고 미안하고 떨리죠. 분석해봐야 될 것 같다. 현재도 잘 모르겠다 생각합니다. Dan akhirnya di situ juga menjadi akhir perjalanan kita ya Ri. Dan Indonesia kembali gagal menjadi juara di Piala AFF, kembali gagal, bahkan gagal ke final. Meskipun timnas gagal, tapi timnas selalu juara di hati gue. Juara di hati kita semua. Pokoknya tenang aja, Sinteyong masih bakal melatih timnas Indonesia. Ada 4 agenda besar di tahun 2023 ini, kayak mulai dari Piala Asia U20, terus ada juga SEA SEA Games, walaupun mungkin nanti nggak bakal bukan Sinteyong, terus Piala masih ada Dunia. Piala Dunia U20 dan terakhir nanti di Desember itu ada Piala Asia Senior. Betul. Jadi ya tahun ini harus bisa jadi pembuktian Sinteyong buat ngasih gelar buat timnas Indonesia. Iya, gue sih mau mengucapkan terima kasih ke Carville yang udah mensupport kita di Piala AFF ini dan akhirnya kita bisa liputan langsung, iya. bisa mengawal tim nasional Indonesia dengan suka dan dukanya. Terima kasih buat Carville yang udah support kita. Wardrobe kita jadi nggak kedinginan di Midin. Iya. Pokoknya buat teman-teman terus doakan timnas Indonesia karena kita tidak pernah lelah untuk mengawal tim nasional Indonesia. Buat teman-teman juga yang pengen tahu update-update apa aja nih soal timnas Indonesia, jangan lupa selalu pantau terus fifagol.com buat berita-beritanya. Bisa juga sosial media FIFA Gol di Instagram, ada FIFA Gol, ada TikTok FIFA Gol Indonesia, ada Di Instagram @FIFA Gol. @fifagol. Kalau gitu sekian dulu cerita kita dari away di Piala AFF 2022 kemarin. Terus pantau YouTube-nya FIFA Gol buat tahu ada away kemana lagi nih. Ada perjalanan seru kemana lagi. Pasti ada pokoknya. Pasti ada. Oke, kalau gitu gua Dimas Sembada undur diri. Gua Ariel Hardo. Jangan lupa buat di like, comment, share, dan subscribe. Ciao.